Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cahyo Sasongko, guru di SMP Negeri 1 Bojong, Kabupaten Pekalongan, yang mengajar mata pelajaran PJOK. Di dalam MPLS kali ini, atau masa pengenalan lingkungan sekolah kali ini, masih menggunakan sistem daring. Karena apa? Karena keadaan sekarang kita masih mengalami pandemi COVID-19. Nah, penyebabnya kenapa masih ada COVID-19 sampai sekarang, yaitu salah satunya kita lalai akan protokol kesehatan yang selama ini sudah dirancang oleh pemerintah agar dipatuhi oleh masyarakat semua, tapi tidak dipatuhi oleh masyarakat luas. Sehingga menyebabkan kondisi seperti ini berlangsung berlarut-larut dan tidak kunjung berhenti. Kemudian, apa saja cara penyebaran virus COVID-19 kali ini? Kita lihat di dalam video berikut ini. Apakah teman-teman sudah tahu tentang virus corona? Virus corona adalah salah satu virus yang menyerang sistem pernapasan. Ada beberapa jenis virus corona, di antaranya SARS coronavirus, MERS coronavirus, dan SARS coronavirus 2. SARS coronavirus mengakibatkan penyakit SARS atau Severe Acute Respiratory Syndrome yang muncul pada tahun 2002 lalu. MERS coronavirus mengakibatkan penyakit MERS atau Middle East Respiratory Syndrome yang muncul pada tahun 2012 lalu. Sedangkan SARS coronavirus 2 mengakibatkan penyakit COVID-19 atau Coronavirus Disease 2019 yang muncul pada akhir tahun 2019 lalu. Virus corona ini bisa berbahaya untuk tubuh kita. Saat virus corona masuk ke tubuh, dia membuat kita sakit dan lemas. Kita jadi demam, bersin, batuk, dan tak jarang juga jadi sesak napas. Saat kita batuk, percikan ludah akan keluar dari mulut. Begitu juga saat bersin, mungkin lendir juga bisa keluar dari hidung. Percikan ludah atau lendir itu bisa mengandung virus corona dan bisa menempel di berbagai tempat. Mulai dari menempel di mainan, menempel di buku, jatuh ke meja, dan lain-lain. Kalau orang lain memegang benda-benda itu, virus corona bisa menempel di tangan mereka. Nah, kalau mereka memegang hidung atau mulut dengan tangan yang terkontaminasi itu, virus corona akan dengan mudah masuk ke dalam tubuh mereka. Virus corona akan menuju ke paru-paru dan membuat mereka akhirnya jadi ikut sakit. Nah, kemudian saya jelaskan ke materi selanjutnya tentang macam-macam protokol kesehatan yang biasa disingkat 5M. Protokol kesehatan yang pertama yaitu memakai masker. Anak-anakku semua, memakai masker pada saat sekarang menjadi harus dan tidak boleh kita lupakan, karena ini sangat penting untuk melindungi diri kita dari penyebaran virus COVID-19. Kemudian yang kedua, kita harus selalu rajin mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer seperti ini. Nah, fungsi dari mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer yaitu untuk membersihkan virus-virus yang ada dan melekat pada tangan kita. Kemudian, protokol yang selanjutnya yaitu menjaga jarak antar sesama teman. Ketika kita bertemu dengan teman, tidak boleh dekat-dekat, harus dijaga minimal 2 meter jaraknya. Kemudian, protokol kesehatan yang selanjutnya yaitu menghindari kerumunan. Contohnya ketika ada acara yang menimbulkan banyak orang, mengumpulkan dalam satu tempat, lebih baik kita untuk menghindarinya, karena dengan berkumpulnya orang-orang tersebut, penyebaran COVID-19 juga bisa lebih mudah. Protokol yang selanjutnya, yang terakhir yaitu mengurangi mobilitas. Artinya selama kita tidak memerlukan
kepentingan untuk keluar rumah, lebih baik di rumah saja. Oke anak-anak, yang selanjutnya akan saya sampaikan tentang protokol kesehatan selama anak-anak semua di rumah. Intinya sama seperti yang sebelumnya sudah saya jelaskan, tetap mematuhi 5M, yaitu memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menjauhi kerumunan, mengurangi mobilitas, 5M. Nah, kemudian protokol kesehatan apabila anak-anak semua datang ke sekolah juga tetap sama dengan memakai masker, kemudian mencuci tangan di tempat yang sudah disediakan. Jadi nanti di sekolah sudah banyak tempat-tempat cuci tangan yang bisa digunakan oleh anak-anakku semua. Kemudian juga penting untuk selalu menjaga jarak. Biasanya ini anak-anak yang baru, karena lingkungannya baru, datang ke sekolah bareng dengan temannya. Nah itu boleh, tapi harus tetap dengan berjaga jarak ya. Tidak boleh berdekatan, harus dijaga jaraknya. Kemudian ketika acara di sekolahan sudah selesai, langsung pulang dan tidak boleh berlama-lama di sekolah. Karena dalam masa pandemi seperti ini, kita lebih baik di rumah saja apabila tidak ada keperluan. Anak-anakku sekalian, Bapak berpesan dalam masa pandemi seperti ini, yang pertama yaitu kita harus selalu mematuhi protokol kesehatan 5M yang sudah saya jelaskan tadi. Kemudian yang kedua yaitu makan makanan yang bergizi. Hindari memakan makanan yang cepat saji, kemudian yang mengandung pewarna, pemanis buatan, kemudian penguat rasa. Kemudian untuk menjaga tubuh kita agar selalu sehat dan kuat selama masa pandemi, anak-anak sekalian juga harus melakukan olahraga yang rutin agar tubuh kita bisa kuat menghadapi virus COVID-19 ini. Istirahat yang cukup juga penting dibutuhkan untuk tubuh kita agar bisa kembali ke dalam kondisi yang fit untuk menghadapi pandemi seperti ini. Kemudian yang terakhir, pastinya yaitu selalu rajin beribadah dan berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Sekian materi kali ini. Pesan Bapak satu lagi ya anak-anak. Pergi ke pasar Bojong jalan-jalan. Di pasar kita membeli ikan. Siswa yang cerdas taat aturan, patuhi protokol kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.